Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, apa kabar? Nah, ketemu lagi dengan saya, Ngandi. Coba hari ini kita akan bahas soal situational adjustment test yang paling banyak keluar di tahun 2023. Namun sebelum kita bahas, coba kita ke pembahasannya dulu. Nah, ingat Bapak Ibu bahwa situational adjustment test ini adalah penilaian situasi kerja yang merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta didik peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Ah, jadi Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ingat bahwa ketika kita menghadapi soal situational adjustment test ini, tentu soalnya ada situasi dan ada tindakan. Nanti kita bahas di soalnya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya akan memberikan tips dan trik kepada Bapak Ibu bahwa sebelum Bapak Ibu mengerjakan soal, Bapak Ibu harus mencermati uh, setiap pertanyaan atau setiap soal. Kemudian Bapak Ibu harus memberikan solusi konstruktif. Kemudian hindari jawaban ekstrim. Kemudian Bapak Ibu harus memperhatikan waktu. Nah, Bapak Ibu selanjutnya bahwa Bapak Ibu harus membaca cepat dan Bapak Ibu harus mengeliminasi jawaban-jawaban yang menurut Bapak Ibu itu tidak benar atau itu bukan jawaban yang tepat. Nah, Bapak Ibu eh, harus berusaha membaca cepat, kemudian mengeliminasi jawaban yang paling tidak mungkin, kemudian membandingkan sisa jawaban yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, di situational adjustment test ini ada yang namanya situasi, kemudian ada yang namanya tindakan. Jadi setiap soal itu ada situasi, kemudian tindakan apa yang nantinya akan Bapak Ibu ya di sini akan dinilai. Apakah benar tindakannya 5 atau tindakannya 4? Coba kita lanjut. Nomor 1. Ini yang paling banyak keluar Bapak Ibu. Seorang siswa terlihat sering menyendiri dan jarang berbicara dengan teman-temannya. Ia tampak sedih dan tidak bersemangat di kelas. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai guru? Ingat, ini adalah tindakan, tindakan apa, dan ini adalah situasi. Situasinya bahwa ada seorang siswa yang terlihat sering menyendiri dan jarang berbicara dengan teman-teman. Ia tampak sedih dan tidak bersemangat di kelas. Sebagai guru, apa tindakan Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita harus mencari jawaban yang sesuai. Bapak Ibu harus bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Sebagai guru, tindakan Bapak Ibu seperti apa? Sekali lagi, kita harus mengeliminasi jawaban yang tidak tepat agar Bapak Ibu cepat mengerjakan soal pada saat ujian nanti. Tentu sebagai guru Bapak Ibu, kita tidak bisa membiarkan poin A. Kita tidak bisa membiarkan ini langsung dibuang, membiarkan saja karena mungkin dia memang lebih nyaman sendiri. Tidak bisa ya Bapak Ibu, karena di sini dia tampak sedih. Kemudian bagian B, menanyakan langsung di depan kelas mengapa ia selalu menyendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, di pertemuan-pertemuan kemarin saya selalu menyampaikan bahwa ketika ada persoalan seperti ini yang harus melibatkan antara guru dan siswa secara empat mata, maka tidak bisa di depan banyak orang, apalagi di depan teman-teman. Ini kan di depan kelas. Berarti jawaban kita buang. Kemudian, mengamati lebih lanjut, kemudian berbicara dengannya secara pribadi untuk mengetahui penyebabnya. Ini kita simpan ya Bapak Ibu. Meminta teman-teman sekelasnya untuk mengajak berbicara agar lebih terbuka, ini tidak Bapak Ibu. Kalau kita meminta, Anda yang ditanya di sini tindakan Anda. Jadi Bapak Ibu kalau ada situasi dan ada tindakan Anda sebagai guru, artinya itu semua tindakan apa? Tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang Bapak Ibu bukan orang lain. Kalau ini kan meminta teman-teman, artinya akan meminta kepada teman-temannya untuk bertindak. Itu berarti bukan tindakan Bapak Ibu.
Bagian E, memanggil orang tua siswa tersebut untuk membicarakan masalahnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita memanggil orang tua untuk menanyakan tindakannya, ini seakan-akan bahwa langkah ini dapat dilakukan, tetapi lebih baik dilakukan setelah Bapak Ibu memiliki pemahaman yang cukup mengenai situasi siswa tersebut. Jadi ini harus Bapak Ibu dulu, baru mengundang orang tua. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu ada di poin C. Kenapa poin C? Karena pendekatan, Bapak Ibu harus mendekati, mohon maaf, Bapak Ibu bagian C ini kita harus mengamati lebih lanjut, kemudian kita berbicara dengan siswa tersebut, lalu kita amati lebih lanjut bagaimana persoalan yang dihadapinya. Nah, di sini akan terjadi uh, apa namanya, kita akan berbicara secara pribadi, kemudian menunjukkan empati tanpa membuat siswa merasa tertekan. Kalau bagian B ini nanti siswanya akan malu gitu. Jadi di depan kelas kalau kita bertanya, apalagi ini untuk teman-teman, karena yang ditanya tindakan Bapak Ibu. Kalau ini bagian E ini betul sebetulnya, tetapi harus Bapak Ibu dulu, yang menanyakan atau mengamati pemahaman yang cukup. Jadi Bapak Ibu harus ada pemahaman yang cukup dulu kepada siswa tersebut, baru setelah itu kalau tidak ada solusi ke orang tua. Ingat Bapak Ibu, situasinya adalah situasi yang terjadi di sekolah dan tindakan Bapak Ibu. Tindakan yang tepat Bapak Ibu seperti apa. Jadi situational adjustment test ini, soal situational adjustment test ini ada situasi dan ada tindakan. Oke Bapak Ibu, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kita ke soal nomor 2. Oke. Ketika memberikan penjelasan di kelas, Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa tampak tidak memperhatikan. Bapak Ibu, sekali lagi soal di tahun 2023, pendeknya seperti ini. Pendek-pendek, yang panjang itu mansoswan ya. Kalau SJ itu pendek, semoga tahun 2024 juga pendek. Namun kita harus tetap membahas di pertemuan-pertemuan berikut terkait dengan SJT yang hot. Oke, ini situasi. Ingat, ini situasinya. Apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah tindakan apa yang paling baik akan Bapak Ibu lakukan. Jadi ada situasi, ada tindakan. Ingat, SJT itu ada situasi dan ada tindakan. Sekali lagi kita harus banyak belajar untuk mengeliminasi, mengabaikan. Tentu harus kita eliminasi. Ya kan? Kemudian, meningkatkan suara dan menegur siswa yang tidak memperhatikan. Ingat, sebagai guru kita harus ketika ada teguran-teguran seperti itu, kecuali kita harus memberikan teguran secara verbal, non-verbal. Jadi kita harus memberikan kode misalnya. Tapi kalau kita memberikan penjelasan di kelas kemudian menyadari ada siswa yang tampak tidak memperhatikan, artinya kalau kita meningkatkan suara lebih keras lagi dan menegur ya ini tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena meningkatkan suara atau menegur ini dapat menciptakan suasana tegang dan tidak nyaman bagi siswa. Ini tidak akan nyaman siswanya gitu. Kemudian bagian C, menggunakan metode yang lebih menarik seperti permainan atau diskusi kelompok. Ini kita simpan. Meminta siswa yang tidak memperhatikan untuk keluar di kelas. Ingat, Bapak Ibu, ini kalau yang seperti ini harus kita eliminasi. Kenapa bukan ini? Langkah ini terlalu ekstrim dan dapat merusak hubungan guru dan siswa. Hal ini juga tidak menyelesaikan masalah utama, Bapak Ibu. Masalah utama adalah mereka tidak memperhatikan. Nah, kemudian bagian E, memberikan PR yang lebih sulit agar siswa sadar akan pentingnya memperhatikan di kelas. Bapak Ibu, memberikan PR yang lebih sulit ini dapat membuat siswa frustasi, kemudian terutama jika mereka tidak memahami materi, karena tidak memperhatikan. Jadi jangan sampai mereka tidak memahami materi dan tidak memperhatikan di kelas, ini kan tidak memperhatikan. Sehingga mereka akan frustasi dan tidak nyaman lagi dengan guru, dengan kita sebagai guru. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C, Bapak Ibu. Kenapa C? Karena ini langkah yang paling tepat. Dengan mengamati metode menjadi lebih interaktif dan menarik, siswa akan lebih terlihat dalam pembelajaran.
Jadi terlibat ya dalam pembelajaran. Cara ini juga meningkatkan motivasi dan suasana belajar yang positif. Jadi kita harus menggunakan metode yang lebih menarik, kemudian seperti permainan atau diskusi kelompok. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang paling tepat. Ingat, situational adjustment test, ada situasi dan ada tindakan. Itu aja kata kuncinya. Maaf ya, batuk-batuk. Kita lanjut. Anda menyadari bahwa seorang siswa yang biasanya berprestasi, Anda menyadari bahwa biasanya ada siswa yang berprestasi mengalami penurunan nilai yang signifikan. Ini situasinya. Ada penurunan nilai. Tindakan Anda. Jadi bagaimana Anda mengatasi situasi seperti ini sebagai guru? Gitu. Bagian A, lagi-lagi kalau ada mengabaikan itu kita eliminasi. Karena mengabaikan ini akan menjadi bahwa Bapak Ibu tidak ada kepedulian terhadap siswa. Membicarakan penurunan nilai tersebut di depan teman-teman. Ingat sekali lagi, jangan sampai jangan kita terbiasakan untuk berbicara dengan teman-teman di depan kelas atau membicarakan situasi itu di depan kelas. Kenapa? Karena menyampaikan masalah ini di depan teman-temannya itu bisa mempermalukan siswa, jadi membuatnya merasa tertekan atau dia tidak nyaman gitu. Kemudian bagian C, menanyakan kepada siswa tersebut secara pribadi. Ingat, selalu saya sampaikan bahwa ketika ada persoalan empat mata seperti ini, meskipun ini terjadi di kelas, maka kita harus tetap mengundang siswa tersebut secara pribadi. Ini kita simpan. Memberikan peringatan keras untuk meningkatkan nilainya. Memberikan peringatan keras ini bahwa itu memberikan peringatan keras ini tidak lagi-lagi akan membuat siswa tertekan, terutama jika penurunan nilai terjadi karena ada beberapa faktor gitu. Misalnya dia ada terjadi penurunan nilai karena ada faktor-faktor tertentu di dalam rumahnya gitu, di keluarganya. Menghubungi wali kelas untuk menangani masalahnya. Ini juga betul sebetulnya. Kenapa? Tetapi ini tidak tepat karena menghubungi wali kelas mungkin diperlukan, tetapi sebaiknya sekali lagi sebaiknya tindakan kita dulu gitu. Tindakan kita dulu, menanyakan dulu kepada siswanya sebelum kita mengambil tindakan untuk ke wali kelas. Jadi Bapak Ibu ingat situational adjustment test itu adalah tindakannya Bapak Ibu. Jadi ada situasi, ada tindakannya Bapak Ibu. Ada tindakannya kita gitu. Tindakan kita sebagai guru seperti apa gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, kita lanjut. Apakah masih ada? Maaf nih, lagi buat video tapi batuk-batuk. Seorang siswa terlihat tertidur di dalam kelas setiap kali pelajaran Anda mulai. Nah, ini ada siswa yang ketika Bapak Ibu memulai pembelajaran, dia selalu tertidur. Apa tindakan? Jadi ini situasinya. Jadi soal tahun lalu seperti ini ya, ini situasinya, ini tindakan. Nah, situational adjustment test itu akan dinilai tindakan Bapak Ibu yang paling tepat, bukan tindakan Bapak Ibu yang seperti yang sering Bapak Ibu lakukan di sekolah, tidak. Tetapi tindakan mana yang tepat yang harus Bapak Ibu lakukan. Coba, membangunkannya dan memarahinya di depan kelas. Ingat, kalau ada memarahi di depan kelas, menegur di depan kelas, itu langsung kita eliminasi. Membiarkannya tidur, mungkin ia lelah. Ya, meskipun siswa mungkin kelelahan, tetapi membiarkan tidur terus-menerus tidak akan membantu memperbaiki situasi, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita buang. Jadi sebagai guru tentu perlu memahami penyebab kenapa siswa ini sering tidur gitu. Jadi kita harus tahu penyebabnya. Jadi ini kita buang. Membicarakan dengannya setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikannya dukungan. Ini kita simpan, meskipun ya kita belum lihat jawaban selanjutnya apa. Kemudian, memberikan hukuman. Jangan ya, jadi memberikan hukuman tanpa memahami alasan siswa itu kita tidak boleh sebagai guru ya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya apa. Jadi ini harus kita buang. Meminta wali kelas, lagi-lagi meminta wali kelas. Ingat situational adjustment test, tindakan kita dulu, situasi yang kita lihat, kemudian kita bertindak tidak. Kalau kita sudah bertindak, baru kita menuju ke orang lain atau wali kelas. Dalam hal ini kan siswa, berarti ada wali kelasnya.
kita sebagai guru mata pelajaran, kita bertindak dulu. Kalau kita sudah bertindak, kemudian tidak ada solusi lagi, baru kita ke yang lebih tinggi atau wali kelas. Wali kelas tidak bisa, baru ke orang tua dan lain sebagainya yang lebih tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa C, Bapak Ibu? Pendekatan ini memungkinkan guru untuk memahami situasi yang sedang dialami siswa. Jadi kita harus memahami siswa. Jadi melalui percakapan pribadi ini guru dapat mengetahui penyebabnya. Apakah terkait kesehatan, masalah pribadi, atau alasan lain, dan memberikan dukungan yang tepat untuk siswa yang sering mengalami ini. Oke ya Bapak Ibu ya, nanti kita lanjut. Coba Bapak Ibu jawab di kolom komentar untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti kita ketemu di lain waktu dan semoga kita akan bahas di part selanjutnya soal-soal situational adjustment test yang paling banyak keluar di tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.